Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Andini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang reflective review atau tugas UTS, di mana untuk memenuhi mata kuliah manajemen infrastruktur hijau dengan studi kasus konsep Blue-Green Infrastruktur atau BGI melalui permeable pavement, pedestrian, dan kolam retensi untuk mitigasi genangan banjir di Kota Pontianak. Eh, untuk daftar isi presentasi, yang pertama saya mengambil topik yang sudah pernah dikerjakan oleh saya sendiri dan rekan-rekan, di mana topik satu ada Green Infrastructure, topik dua ada Green is the New Grey, topik tiga SDGs and Green Infrastructure, serta hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, serta penerapan sektor krusial di topik 5. Serta yang terakhir ada studi kasus. Untuk topik pertama, yaitu Green Infrastructure, GI sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, di mana infrastruktur hijau atau GI didefinisikan sebagai jaringan yang direncanakan secara strategis dari area alam atau semi alam yang dirancang untuk memberikan berbagai layanan ekosistem dan membuat kota lebih hijau dan nyaman. Green Infrastructure juga meniru proses alami untuk mengelola air hujan agar kota lebih hijau dan tangguh terhadap banjir. Nah, adapun jenis-jenis GI yang saya ketahui, yang pertama ada green roof, bioswale, permeable pavement, infiltration basin, serta vegetated filtered strip. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif pembangunan seperti polusi air dan hilangnya ruang terbuka hijau. Untuk dari makalah, saya mengambil studi kasus menurut US EPA, di mana green infrastructure adalah pendekatan pengelolaan air hujan yang menggunakan tanaman, tanah, dan permukaan permeabel untuk menyimpan, menyusupkan, atau menguapkan air hujan. Di mana ada tabel sebelah kanan diantaranya fungsi, fokus perubahan iklim, serta detail peran green infrastructure. Untuk fungsinya yaitu untuk ketahanan, serta fokus perubahan iklimnya mengatasi dampak cuaca ekstrim, di mana peran green infrastructure ini mengurangi resiko banjir atau limpasan yang ekstrim dengan meniru fungsi hidrologi alami. Lalu yang kedua ada pengelolaan air, mengurangi limpasan air hujan, menyimpan air hujan, dan mendukung pengisian kembali air tanah. Serta yang ketiga pengurangan panas, menangani urban heat effect atau efek panas perkotaan melalui vegetasi yang memberi naungan dan mendinginkan udara. Lalu untuk mitigasi, itu tuh fokus perubahan iklimnya yaitu untuk mengurangi penyebab perubahan iklim. Yang pertama untuk peran green infrastrukturnya sendiri yaitu menyerap karbon, di mana mengurangi atau menyerap gas efek rumah kaca. Untuk efisiensi energi yaitu menghemat energi, misalnya melalui atap atau dinding hijau, serta mengurangi kebutuhan pendinginan ruangan. Lalu ada kualitas lingkungan, di mana untuk meningkatkan kualitas air dan udara serta menyaring polutan dalam air. Masuk ke topik kedua yaitu Green is the New Grey, di mana Grey infrastruktur ini merupakan infrastruktur buatan manusia berbasis teknik sipil seperti jalan, jembatan, drainase, saluran, pipa, dan fasilitas publik yang dirancang untuk meminimalkan masalah lingkungan di perkotaan dan industri. Tujuannya yaitu mencakup mitigasi risiko bencana alam, pengelolaan air limpasan atau runoff, serta penyediaan utilitas dasar dengan pendekatan struktural yang berfokus pada kontrol dan pemindahan air yang cepat. Lalu ada keunggulan green infrastruktur dibanding grey infrastruktur, di mana poin pertama yaitu pengelolaan air. Green infrastruktur ini berfokus pada mitigasi banjir alami, sedangkan grey infrastruktur berfokus pada pengendalian aliran air. Lalu berikutnya ada kualitas lingkungan. Green infrastruktur juga meningkatkan kualitas udara dan keanekaragaman hayati, serta menyediakan habitat ekologis. Untuk grey infrastrukturnya berdampak negatif terhadap kualitas udara dan keanekaragaman hayati dan dapat menyebabkan pencemaran air. Lalu berikutnya ada suhu udara, di mana green infrastruktur ini mengurangi suhu lingkungan,
secara signifikan melalui efek pendinginan alami atau evapotranspirasi. Sedangkan untuk gerai infrastrukturnya meningkatkan suhu lingkungan karena material padat seperti beton dan aspal. Itu tuh menyerap panas. Lalu yang terakhir ada ketahanan jangka panjang dan biaya. GI atau Green Infrastructure ini lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan mengurangi biaya perawatan sistem tradisional dalam jangka panjang. Sedangkan untuk Green Infrastructure sendiri rentan terhadap kegagalan dalam peristiwa ekstrim dan sering menimbulkan biaya perawatan yang cukup tinggi. Lalu berikutnya masuk ke poin SDGs and Green Infrastructure. SDGs adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dirancang sebagai kompas dunia menuju pembangunan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta menjaga keberlanjutan ekologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Lalu untuk kerangka pembangunannya, SDGs berfungsi sebagai kompas dunia menuju pembangunan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. Lalu dari segi multifungsionalitas green infrastruktur atau solusi multisektor, green infrastruktur seperti taman kota multifungsi berfungsi sebagai solusi multisektor yang simultan. Yang pertama ada fungsi ekologis, di mana peran green infrastruktur sebagai penyerap polutan dan penurunan suhu mendukung SDGs poin ke-13, yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lalu untuk fungsi sosialnya, peran green infrastruktur ini sebagai ruang interaksi dan peningkatan kesehatan mental mendukung SDG 3 dan SDG 11. Lalu meningkatkan nilai properti sekitar, menarik wisatawan dan ekonomi kreatif, dan mengurangi biaya infrastruktur. Untuk fungsi ekonominya yaitu mengurangi biaya infrastruktur abu-abu. Lalu berikutnya masuk ke topik keempat yaitu hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, di mana pada topik kali ini membahas stormwater management atau pengelolaan air hujan. Pengelolaan air hujan ini di area perkotaan secara terintegrasi untuk mengendalikan volume, kecepatan aliran, dan kualitas air, serta dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir lokal dan pencemaran lingkungan. Lalu berikutnya ada pengendalian banjir. Pengendalian banjir ini adalah kegiatan rekayasa kompleks yang mencakup pengenalan debit banjir, isolasi daerah genangan, dan pengurangan elevasi air banjir. Nah, untuk pengendali banjir ini terdapat dua metode, yaitu metode struktural dan metode non-struktural, di mana metode struktural itu melibatkan bangunan teknis untuk mengurangi debit dan elevasi banjir secara fisik. Contohnya seperti dam, tanggul, dan saluran pengendali. Lalu untuk metode non-strukturalnya berfokus pada pendekatan non-teknis untuk mitigasi banjir. Contohnya yaitu penghijauan das atau daerah aliran sungai, serta perencanaan tata ruang dan edukasi masyarakat. Lalu contoh lainnya yaitu rain gardens atau taman hujan. Nah, ini tuh sebenarnya berbentuk seperti cekungan taman yang didesain secara spesifik, ditanami vegetasi asli yang toleran terhadap air, serta dalam kondisi kering. Berfungsi untuk menampung air hujan yang mengalir dari permukaan keras untuk sementara waktu dan membiarkannya meresap ke dalam tanah. Lalu ada swales atau saluran vegetasi. Swales ini adalah saluran dangkal yang memanjang dengan sisi yang landai ditutupi oleh vegetasi. Dengan fungsi yaitu mengalirkan air hujan dari satu area ke area lain. Lalu yang terakhir ada bioswale. Bioswale ini adalah saluran resapan berbasis vegetasi yang direkayasa dengan lapisan tanah berpori. Berikutnya penerapan GI dalam sektor-sektor krusial. Yang pertama, green infrastruktur dalam sektor hutan dan pertanian dipandang para ahli
sebagai pendekatan berbasis ekosistem yang menggabungkan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama, GI dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, perencanaan GI hutan ini dilakukan melalui jaringan hijau seperti koridor ekologis, reforestasi, dan rewriting lahan basah untuk menjaga konektivitas habitat. Lalu ada GI dalam pertanian berkelanjutan dan tahan iklim. Dalam sektor pertanian, GI diwujudkan melalui lahan basah atau buatan, serta teras sering hijau, dan praktik konservasi tanah air untuk mengurangi erosi, serta untuk meningkatkan infiltrasi. Berikutnya ada studi kasus konsep Blue Green Infrastructure atau BGI melalui permeable pavement, pedestrian, dan kolam retensi untuk mitigasi genangan banjir di kota Pontianak. Nah, untuk latar belakangnya, kota Pontianak ini sangat rentan terhadap banjir karena elevasi sangat rendah, kontur datar yang dipengaruhi pasang surut sungai, Kapuas, pusatnya pembangunan yang mengurangi area resapan, serta sistem drainase campuran yang rusak atau kurangnya dipelihara. Nah, untuk Bijai ini kenapa dipilih? Karena menggabungkan fungsi pengendalian banjir dan peningkatan kualitas air dengan manfaat sosial ekologis seperti ruang publik dan keanekaragaman hayati melalui proses alami yaitu infiltrasi, retensi, serta penahanan dan perlambatan aliran air. Untuk studi kasus ini saya mengambil wilayah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau sampai Jalan Ahmad Yani, area Universitas Tanjung Pura, untuk memulihkan fungsi resapan tanpa perlu pembebasan lahan yang besar. Kolam retensi juga direncanakan di dalam atau di sekitar taman kota untuk menahan dan mengatur debit air keluar hingga mencegah limpasan cepat ke kawasan lain di dataran rendah. Nah, mengapa konsep BGI ini dipilih? BGI dengan kombinasi perkerasan berpori dan kolam retensi dinilai sebagai strategi praktis dan sesuai bagi Pontianak karena sekaligus berfungsi sebagai infrastruktur mitigasi banjir, serta untuk peningkat kualitas lingkungan dan penyedia ruang rekreasi yang estetik bagi warga sekitar. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil, studi kasus BGI di Pontianak ini menegaskan bahwa kombinasi permeable pavement pada jalur pedestrian dan kolam retensi efektif mengurangi genangan di kota Pontianak yang datarannya rendah dengan drainase terbatas melalui peningkatan infiltrasi dan retensi air hujan. Pendekatan ini sekaligus menaikkan nilai ekologis, sosial, dan estetika kota karena memanfaatkan ruang terbatas seperti taman kota dan koridor pejalan kaki sebagai ruang publik rekreasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.